A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak ayah bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya pengen ngobrol-ngobrol lagi dengan salah satu orang hebat yang ada di Yogyakarta. Kalau episode sebelumnya kita ngobrol dengan Mas Ruki dari Jogja, dari Kota Pelajar. Sekarang saya ngobrol dengan sahabat beliau, ngobrol dengan guru beliau, namanya Mas Jati. Pengen tahu siapa beliau? Yuk, Mas Sasongko Jati, silakan kenalkan diri ke keluarga Bebas Riba Indonesia. Monggo Mas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairu munzilin. Terima kasih Bang Imam, waktunya ya, di kesempatan ini diberikan kesempatan untuk memperkenalkan, untuk sharing lah. Sharing. Nama saya Sasongko Jati, saya lahir 43 tahun yang lalu. Masya Allah, 43. Tua, Bang. Senior aneh berarti. Nah, saya dari Jogja, ya, dari Bantul. Nah, kisah perjalanan kehidupan lama saya di rantau. Oke. Jadi hampir 13 tahun saya di Jakarta. 13 tahun di Jakarta. Merintis karir di profesional dari mulai manajemen trainee karena memang lulus dari kuliah, masuk benar-benar mengawali dari manajemen trainee. Manajemen trainee itu untuk memang disiapkan untuk masuk ke level manajemen. Tapi memang mulai dari bawah. Ya, dari mulai bawah di bisnis retail. Jadi dulu di bisnis retail tahun 2001 saya itu mengawali karir sampai dengan di tahun 2013. 2001 sampai 2013. Ya, dari hypermarket, kemudian supermarket dan sampai dengan minimarket. Wow. Nah, dari paling gede, menengah sampai yang kecil. Memang banyak dong berarti. Itulah. Banyak ya. Ya, jadi gede itu juga jumlahnya, memang jumlahnya nggak sebanyak kalau yang mini. Kalau yang mini itu 11.000 gerai sekarang. 11.000 gerai. Ya, pada saat saya akhirnya memutuskan pensiun itu 11.000 gerai di posisi waktu itu jabatan senior HRD manager. Ya. Berarti antum berkontribusi buka 11.000 gerai minimarket. 11 gerai minimarket. Masya Allah. Ya, kalau satu minimarket ada berapa biasanya Mas kalau satu minimarket itu? Ini investasinya. Karyawannya 10. Berarti kalau 11.000 berarti 110.000 orang. Ya itulah. Rekrut 110.000. Training dari awal sampai dia bisa menjalankan. Ya. Masya Allah. Banyak amal jariah nih. Masya Allah. Berarti masih buka sampai sekarang minimarketnya? Masih. Sekarang udah hampir 15.000 mungkin. Oh, berarti setelah antum keluar nambahnya nggak banyak berarti. Namanya ngerintis ya. Masya Allah. Habis dari sana kemana lagi Mas? Jadi dari sana saya memutuskan untuk membuka bisnis sendiri. Jadi saya merintis untuk membuka entrepreneur di bidang asuransi syariah ya di Jogja. Ngerintis juga itu ngerintisnya di Jakarta memang. Dari mulai di bawah, mulai dari agent, kemudian naik jadi manajer, senior manager, sampai di Jogja, direktur. Masya Allah. 11 tahun, sampai akhirnya buka kantor, joinan sama teman. Gitu. Berarti 2 kali merintis dari bawah semua? Ya. Masya Allah, mentalnya sangat matang nih Bang Kakak Ibunda nih. Nah, ngomong-ngomong nih Mas Jati, ya. Usia 43 tahun. Saya aja 37 tahun nih sekarang, punya banyak kisah tentang angsuran. Nah, gimana dengan antum nih? Punya kisah nggak Mas tentang angsuran Mas? Wah, inilah kayaknya kalau di dunia profesional kalau nggak punya angsuran tuh kayaknya aneh. Iya. Nah itu sih saya juga aneh pada diri sendiri gitu. Nggak punya angsuran aneh malah. Iya. Justru waktu itu karena ya fakirnya ilmu, secara finansial, secara gaji 2 digit lah. Oke. Secara bahkan ada satu titik di mana ya saya dapat dari bisnis, ya saya dapat dari profesional,
itu di atas 50 juta bang per bulan. 1 bulan. 1 bulan. Masya Allah. Bulan. Tetapi anehnya saya malah punya utang. Itu. Penghasilannya gede, malah punya utang. Malah punya utang. Nah waktu itu ya nggak tahu lah. Waktu itu saya dengan terkait dengan riba itu kok kayaknya saya mampu nih. Ya udah nyicil aja daripada berat-berat langsung kita ngeluarin ini. Ya. Kalau bisa dicicil kenapa harus di cash? Itulah mindset yang samsut lah. Samsut ya. Samsut. Kalau bisa dicicil kenapa harus cash? Ya, itu mindset yang di umumnya begitu. Saya juga oh iya juga lah gitu kan. Nah terus kemudian waktu ngangsur itu ya kok tiap bulan kayaknya dikejar-kejar nih, harus menyisihkan. Lama-lama ini kan nggak beres nih kayaknya nih. Nah waktu itulah sudah mulai timbul kesadaran sama istri, kayaknya jalan kita ngambil pinjaman di bank ini kayaknya nggak bener ini. Ya waktu itu malah buat bangun rumah lagi. Untuk bangun rumah. Tahun berapa kejadiannya mas? Itu tahun 2006. Oke, berarti karir antum udah bagus waktu itu ya? Saya waktu itu sudah manajer. Nah itu bangun rumah qadarullah baru mulai itu di 1 pekan gempa. Oke. Gempa Jogja. Iya. Nah itu baru seminggu mulai bangun roboh rata dengan tanah. Itulah maka di situ apa yang salah ya ini? Saya bangun rumah udah langsung awal robohin langsung gitu kan. Langsung roboh. Habis. Mulai dari nol. Ya Allah. Jadi yang sudah batu bata, semen, semua yang udah naik udah nggak bisa dipakai lagi kan. Rata. Udah kita nunggu setahun lah waktu itu untuk membangun kembali. Justru pada saat kita sudah nggak bisa membangun itu karena kondisi tidak memungkinkan, tukang-tukang ini yang membangunkan lah waktu itu justru mereka ngomong, Pak boleh nggak untuk ongkos pembangunan rumah yang belum jadi tadi itu diminta untuk bangun rumah mereka itu hancur semua, nggak punya tempat berteduh. Nah, gimana saya coba? Nggak punya kan, nggak ada hati kan kalau nggak ini. Ya tahu kan saya pegang duit. Nah itu duit pinjaman itu. Berarti duit pinjamannya tadi dipakai untuk bikin rumah, rumahnya roboh. Habis itu cuma untuk bayar. Malah justru bayar upah tukang supaya tukangnya punya rumah. Bisa punya rumah. Jadi malah justru bawain rumah tukang dulu. Oh, itulah. Keren ya. Nah, terus ngangsurnya tetap bang. Berarti tukangnya punya rumah, antum yang ngangsur. Itulah, masya Allah. Kan udah beda transaksi mas. Itulah. Transaksi antum bikin rumah. Iya. Kalau tukang nerima jasa. Rumah. Iya. Jadi beda. Aman dia. Beda akar aman. Iya. Nah kitanya nih yang samsut kan, sudahlah belum punya rumah, nyicil tetap terus nyicil. Nggak peduli kan bang mau punya itu jadi rumah atau nggak peduli. Nah itulah akhirnya setahun lah baru kita bisa dibangunkan rumah itu. Tahun berikutnya 2007. Di 2006 bangun roboh, angsuran tetap dibayar, nabung lagi untuk bikin rumah. Jadi kan otomatis kan ya kita untuk bangun ininya ya tadi yang sambil berjalan ya kita sambil nabung lah. Justru bangun rumahnya nabung akhirnya. Akhirnya nabung. Ya. Itulah. Nah sambil ngangsur sambil ini karena kan yang jasanya sudah kepakai semua ya tinggal sisa-sisa yang ada itu sepanjang perjalanan kan akhirnya ya kepakai juga. Apalagi kondisi waktu itu ya memang kondisi seperti itu, tempat saya bernaungin di tempat rumah mertua roboh bagian depan juga, untung nggak ke dalam tapi keluar jadi nggak nimpa kami. Jadi waktu itu posisi gempa ada di dalam sama anak masih 3 tahun si Alvin 3 tahun itu di dalam sama saya nggak bisa keluar kan, untung robohnya keluar dindingnya. Kalau ke dalam selesai kita. Nah makanya itulah terus akhirnya kita melanjutkan ngangsurnya sampailah di titik ketika waktu itu sudah mau lunas loh. Ditawarin lah, wah bapak kan bagus angsurannya. Inilah ini rumah bapak sedikit ditambahin renovasi dikit tambah supaya nanti ada garasi. Waktu itu belum ada garasi. Oke. Top up lah pak, gini cukup lah sekian gitu kan. Ya mau aja.
Ambil lagi. Ambil lagi. Ambil lagi. Oh, lanjut itu be continue ini gitu kan. Yang berjalan waktu kok kayak gini kan ada yang salah ya deh. Kok jadi kita yang dikejar-kejar gitu kan? Kok kita yang kita kerja ini kok justru malah cuma buat ngangsur aja nih. Ngangsur. Wah, ini ada yang nggak beres nih kayaknya. Nah, dari situlah akhirnya tahun 2013 ketika sudah memutuskan untuk pensiun, itulah yang akhirnya dari top up itu nggak cuma sekali bang, top up itu sampai berkali-kali sampai timbul akhirnya dapat kajian bahwa itu riba. 2013 itu di 2013 itu riba. Nah, disitulah saya baru sadar, oh iya ya, pantesan kok nggak ada nyaman-nyamannya gitu loh. Memang menikmati, memang langsung dapat ini gede, tapi kok nggak bekas ya. Jadi sih memang bangunan jadi rumah, tapi kitanya kalau divaluasi loh antara yang kita setor dengan nilai bangunan itu udah sebanding. Oh salah nih, kita ngitung kalkulasinya nih bodoh kita nih. Dari valuasi pun secara aset jadi nggak sama, nggak masuk lah. Nah, disitulah justru titik balik ketika saya memutuskan untuk pensiun. Saya balik ke Jogja karena waktu itu niatan untuk anak supaya bisa ngawal anak lah. Anak sudah 2 waktu itu, istri udah repot kalau untuk harus sambil dia kerja terus sambil ini anak. Pokoknya kalau sendiri udah enggak, karena LDR lah selama 13 tahun itu. LDR. LDR. Alhamdulillah antum setia orangnya mas ya. Nah, alhamdulillah dikasih. Alhamdulillah ketahanan. Ketahanan ya. Itulah. Luar biasa. Nah, itu yang akhirnya menjadi titik balik ketika wah, ini saya mesti harus menyelesaikan semuanya. Alhamdulillah ketika memang niat hijrah untuk kebaikan, untuk saya memutuskan untuk tidak mengambil kemaksiatan itu, justru Allah kasih hadir rezeki yang benar-benar dari arah yang tidak disangka-sangka. Oke. Jadi ketika saya kan pensiun bukan pensiun dini, saya mundur, resign. Oh, resign. Jadi nggak ada uang pesangon tuh nggak ada, uang pesangon tuh nggak ada. Justru waktu itu saya ada ada aset itu justru mobil lah waktu itu, ada mobil. Justru yang itu yang akhirnya alhamdulillah memang dapat dikasih lah, ada mobil mobil yang dulu saya pakai operasional itu dikasih lah sama ini, udah bawa mobilnya ini. Nah, saya kan nggak perlu dua mobil, maka itu yang saya lepaskan, yang satunya saya lepas dah untuk nutupin yang utang saya. Nah, sama dikasih mobil berarti antum. Dikasih mobil. Plak satu mobil. Satu mobil yang saya yang beli sendiri karena saya yang purchasing kan. Iya. Saya yang beli sendiri, saya yang pakai. Nah, kurang lebih baru berapa tahun ya, berarti baru setahun kali kepake udah langsung dikasih lah. Jadi itulah ya, dianggap kayak pesangon ya. Iya, dianggap kayak pesangon. Nah, terus mobil yang di rumah saya jual untuk lunasin. Kemudian saya ingat, wah ini nggak boleh nih, orang tua saya, apalagi ayah itu udah meninggal. Ibu masih nanggung untuk utang ayah. Kemudian mertua saya tanya juga, ternyata sama, mereka pun juga masih ada hutang padahal udah mau pensiun. Udah saya minta sama Allah, ya Allah mudahkan untuk mendapatkan rezeki yang halal. Dan itu saya memang sudah berazam ketika nanti saya keluar dari ini kerjaan ini, sama umroh. Bener, sama umroh, dikasih masih ada sisa lah bang waktu itu. Akhirnya saya daftar umroh dan benar-benar sebelum umroh di laundry saya sama Allah. Di laundry. Jadi waktu itu tahun 2009 itu usus buntu saya pecah. Allah. Pecah. Nah, berarti ini 2009. Waktu itu belum pensiun. Oh, 2009 itu sudah kena usus buntu saya pecah. Nah, itu udah operasi besar. Nah, tahun 2013 ketika saya mau umroh, itu ada batu ginjal nyangkut. Allah. Jadi saya kencing darah, kemudian sakitnya luar biasa, dibawalah ke rumah sakit, udah pingsan lah kayak gitu, kolek kan, sakit bener. Akhirnya diputuskan memang tidak langsung bisa dioperasi, harus dipasang G-stent namanya. Jadi antara kandung kemih ke ginjal itu harus dipasang kayak selang sekitar 40 cm itu.
untuk nanti supaya ngelebarin 40 cm. 40 cm. Panjang berarti. Panjang. Oh. Panjang dan sebesar kabel itu tuh, kabel apa namanya? Kursor itu loh. Iya. Nah, kabel kursor itu. Segitu itu dipasang selama 1 pekan. Baru apa namanya pulang pakai di dalam tubuh saya itu ada itu. Jadi buang air ya darah. Allah. Itu sebelum keberangkatan umroh. Dah benar-benar setelah menjelang besok harinya itu mau berangkat, balik untuk lepas itu dan operasi. Jadi posisi berangkat umroh itu posisi benar-benar baru keluar dari rumah sakit, bawa obat seluruh dari ini. Disarankan kalau nanti memang masih kencing darah di sana minum obat ini. Nah, Pasca operasi. pasca operasi benar-benar berangkat. Qadarullah benar-benar ini namanya tanah suci. Saya sampai sana bersih. Nggak ada darah, nggak ada apa, benar-benar satu obat pun nggak termakan satu. Allah. Itulah umroh tahun 2013 dan Juni lah waktu itu. Nah, di sana saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan rezeki untuk menutup hutang-hutang ayah atau almarhum ayah itu masih ada utang di jadi beban ibu, kemudian mertua itu juga masih ada utang. Nah, alhamdulillah justru pulang dari umroh itulah saya juga nggak kepikir waktu itu ternyata saya tuh punya jam sostek. Oh iya, jam sostek. Nah, waktu itu ternyata udah jatuh tempo untuk uang cairan tahun 2013 itu. Ya. Nah, saya datang, saya juga nggak ngira ternyata dapatnya gede. Oh. Puluhan ya? Di atas 50 lah. Oh, Masya Allah. Nah, jadi udah saya tanya, Ibu ada hutang berapa? Waktu itu sekitar 20. Oke, udah saya ke bank, lah negosiasi mau saya tutup untuk itu saya minta sertifikatnya, kan dijaminkan sertifikat dan waktu itu Bapak kan PNS ya, ada sertifikat kalau ini PNS itu kan ada tuh. Betul. Nah, itu sambil SK-nya. SK. Ya. Padahal udah dan karena kan itu pensiun, akhirnya di pensiun dana pensiunnya yang dipotongin ya. Nah, betul. Nah, itu udah saya beresin, alhamdulillah. Nah, tinggal ya giliran mertua nih. Nah, itu kayaknya di tempat alumni antum tuh. Oh, Bang yang tanpa Bang libur khusus orang tua. yang Antrinya dari jam 6 subuh. Jam 6 subuh. Nah, itulah. Oke, Mas Yati. Tadi jam sosteknya cair. Alhamdulillah. Hutang beres semua. Ya. Orang tua dilunasin juga. Iya. Habis itu mertua juga. Ya. Mertua. Gimana kisahnya ngelunasin hutang mertua? Ya, jadi karena saya udah menganggap bahwa ya mertua, orang tua ya sama lah. Saya anggap bahwa jangan sampai keluarga besar ini masih ada sangkutan riba. Maka jangan sampai nanti juga akhirnya kan kita sebagai anak juga yang akan menjadi menanggung beban juga, dan kasihan ini kita udah tahu ilmunya dan ada kondisi ini nggak beres, nggak benar, nggak berkah. Maka udah saya ingatkan sama istri. Waktu itu juga ditanya, bener nih, mau lunasin ini bener, saya bilang gitu. Udah ini kita gunakan sekalian habis-habisan lah kalau memang ini untuk kebaikan, saya bilang gitu. Nah, udah prosesnya waktu itu agak ini juga alot juga ini di bank tanpa libur nasional nih. Ya, jadi memang nggak ada libur, jadi semua susah banget waktu itu, agak belok-belok, tapi akhirnya ya saya dengan ya niatnya memang niat baik, dengan saya malah justru sedikit ceramahin juga. Kenapa kok kita mau tutup gitu ya, karena memang kita nggak mau nih kita ini mendapat dosa besar di dunia nih. Itu wasilah untuk saya juga menyelamatkan keluarga saya, menyelamatkan orang tua, saya bilang gitu. Nah, akhirnya barulah ini dikasih lepas akhirnya. Antum ceramahin dulu orang banknya. Ceramahin dulu. Ya, saya mewakili manajemen bank tersebut karena mungkin saya juga pernah kerja di situ. Minta maaf dulu nih. Kalau ada yang nggak berkenan seperti itu. Ya. Terus kalau saya lihat dari cerita antum, berarti ada kegeraman yang luar biasa ya. Ya. Karena kan kalau orang hijrah yang saya wawancara tuh, dia fokus nyelesain utangnya selesai. Ini antum, saya selesai, cek lagi orang tua ada, selesaikan, mertua selesaikan gitu kan. Ya. Seberapa geram mas kondisinya gitu? Ya ketakutan sih lebih tepatnya bang. Takut. Ketakutan lah. Jadi
jangan sampai ternyata apa yang sudah kita lakukan selama ini, dosa ini terkumpul, dan jangan sampai kondisi ketika orang tua ini dipanggil kok masih ada sangkutan hutang. Itu saya takut sekali itu. Dan juga termasuk, wah ini nyampe nggak nih umur saya nanti, jangan sampai kita masih ada hutang riba. Wah itu ketakutan yang luar biasa, sehingga sama istri udah kita mending nggak punya apa-apa di dunia, tapi jangan sampai lah kita kena ini bantai sama Allah ketika kita masih ada hutang riba ketika kita dipanggil. Nah itu orang tua udah pada sepuh, nanti kalau masih ada sangkutan itu, aduh jangan sampai itu yang benar-benar saya perjuangkan justru. Masya Allah. Berarti rasa takut sama Allah tuh jauh lebih besar ya. Iya. Dibanding yang lain ya. Dibanding yang bukan lain. geram, bukan kesal sama kejadian enggak. Ya karena memang ya kebodohan lah waktu itu, karena memang gak ada ilmunya. Terus ya itulah takut, aduh ini berkejaran kan dengan usia, berkejaran dengan waktu ya. Alhamdulillah Allah kasih benar-benar rezeki di waktu yang tepat gitu loh. Betul. Justru keluar dari pekerjaan profesional, udah itu semuanya beres-beres semua, dan memang fokus pengen memperbaiki diri, pengen belajar, pengen ini. Jadi ilmu yang sudah ada dikit langsung amalkan aja lah, nggak usah pakai dipertanyakan, dicari-cari dalil-dalil macam-macam, udahlah hajar ya, ini langsung praktek aja. Pasca keluar apa yang dilakukan Mas? Jadi, pasca pensiun keluar dari pekerjaan ya. Selesai semua hutang, habis itu apa yang antum melakukan? Ya, jadi waktu itu karena sudah merasa ada rasa ketenangan yang luar biasa. Wah itu benar-benar kayak plong gitu loh. Itu yang ketika segala, ternyata benar-benar enak ya kalau hidup tuh nggak ada utang. Jadi kita mau hasil sedikit banyak, yaitu kita nikmati tanpa ada beban apapun. Kemudian saya merintis tadi, ya alhamdulillah bisnis bisa berjalan dengan lancar juga. Waktu itu belum pandemi kan, belum pandemi. Kemudian saya merintis karir pun alhamdulillah juga dalam waktu yang nggak terlalu lama juga lancar, reward juga dapat, sehingga ya alhamdulillah ada ada pergantian sisi kehidupan karir lah. Nah itu juga saya syukuri. Yang di situ lebih banyak karena memang pada saat setelah saya dari profesional itu banyak memang saya ke dunia spiritual. Oke. Ya, masuk buka buat komunitas pengusaha muslim. Ya kemudian di situ memang isinya ya ribawi semua. Ya itulah saya buktikan, saya bercerita apa yang saya lakukan. Alhamdulillah itulah yang membuat tenang. Nah, tambah lagi yang setelah tahun 2019 ketemu dengan Lukman. Ya, ketemu dengan Kiai Lukman. Ketemu dengan Kiai Lukman. Di situ tambahlah pemahaman tentang kehidupan, pemahaman tentang bahwa ya nggak cuman iman, nggak cuman ilmu, dan juga nggak cuman tobat aja kalau hijrah itu. Pantesan kok kita juga ya secara duniawi dapat, tapi ada sesuatu hal yang memang itu jauh lah dari kata kebahagiaan, ketenangan, keberkahan, dan masih mindsetnya itu keduniaan. Keduniaan mindsetnya itu. Nah justru ini etapa 2019 inilah etapa balik lagi. Ada sebuah momentum di mana saya dan keluarga memutuskan bukan lagi target dunia ini yang kita capai, dan kita tentukan titik cukup untuk dunia, dan justru aset-aset yang ada sudahlah geser, wakaf. Kita geser semua, untuk kita pun sudah menentukan titik cukup, udah yang penting nggak kelaparan, udah jangan sampai nanti malah kita berat dihisab, kita justru membebani lagi mungkin dosa-dosa yang pernah ada, jangan sampai kita terulang lagi. Itulah momentum Munzalan ini. Momentum Munzalan. Ya. Doain nih teman-teman, suatu hari nanti saya bakal wawancara Kiai Lukman. Nah, karena beberapa narasumber, salah satu titik baliknya ketemu beliau. Oh gitu. Iya. Masya Allah. Termasuk saya juga. Guru saya luar juga. biasa. Nanti doain ya kawan-kawan ya, doain teman-teman warga bebas riba Indonesia. Apa nih Mas? Nasihat, saran, atau ungkapan lah buat teman-teman yang masih berkecimpung di riba tadi. Ya. Jadi teman-teman pasti juga
kan apa namanya, mungkin cuman dikit, mungkin apa namanya, antum ada yang untuk nyicil. Nah, pasti ada anggapan-anggapan begitu gitu kan. Nah, ternyata bukan masalah ada atau nggak ada atau besar kecilnya sebuah riba, teman-teman. Tetapi ini adalah masalah mindset. Mindset. Iya. Saya pun dengan enak dulu top up gitu kan, nggak ada merasa bersalah. Nah, ternyata itulah kebodohan. Karena memang kayak Allah itu sudah ngasih, kalau memang antum pilih jalur yang samsud tadi, yang Sangsut. iya, yang jalur itu, jalur memang antum pilih itu jalur itu, ya silakan aja, dilajakkan lah kata ini kan. Ya, itulah istijrad mungkin yang disebut. Udah nyaman-nyaman aja di situ. Nanti suatu saat ketika memang saat waktunya dibantai benar. Ada sakit lah itu tadi. Kemudian apa namanya, yang jelas tuh sakit yang saya itu yang udah mengalami titik puncaknya itu. Maka teman-teman yang saat ini memang masih ada riba, bahwa yang akan lunasin itu bukan kita, udahlah, nggak ada daya, nggak ada kemampuan, nggak ada lah karya kita kayak apa, mau hitung-hitungan kalkulator yang secanggih apapun, nggak bisa. Tapi justru ketika kita menyerah, justru kita menyatakan diri bahwa kita ini hamba, perbaiki aja untuk ketaatan kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki kita dengan Quran, sudah proven, yakin bahwa Allah itu akan mendatangkan sejuta macam cara untuk melunasi hutang itu. Jadi jangan pernah berpikir hutang itu diselesaikannya pakai logika. Nah. Jual, gini. Nah. Perbaiki ibadah, yes. Perbaiki hubungan sama Quran, Ya. Perbaiki hubungan sama sholat, perbaiki hubungan sama Allah, Allah yang menyelesaikan. Ya. Gitu ya Mas. Betul. Dan satu kata kunci lagi, yaitu birrul walidain. Birrul walidain. Karena ridho Allah itu yang paling dekat untuk kita ambil ininya itu dengan birrul walidain. Dan saya dapat ilmu dari guru saya yang apa namanya, sudah saya anggap sebagai murabbi lah waktu itu. Pilihannya kalau masih ada orang tua, khususnya ibu lah yang kita treatment. Kalau nggak ada, anak yatim. Alhamdulillah masih ada ibu, ya ibulah yang kita treatment, kita muliakan. Jadi Bang, saya milih setiap Kamis sore, saya datang ke tempat ibu, ke rumah ibu, pulang, apapun kondisinya, apapun ininya, saya mesti harus upayakan Kamis sore kosong. Kemudian saya datang, awalnya saya minta izin dulu, saya ngomong, kenapa kok saya melakukan ini? Ya inilah yang diajarkan oleh guru kami, inilah yang diajarkan oleh guru saya, bahwa mungkin selama ini kita interaksi dengan orang tua ini hanya sehelo aja. Dan saya tidak mau ini terjadi ketika ibu sudah nggak ada. Sangat menyesal nanti, jadi saya milih ketika ibu masih ada dan saya masih bisa ngobrol ketika saya mencuci kaki beliau dengan air hangat sampai saya pijitin setiap Kamis sore, sembari saya menyampaikan maaf, menyampaikan ucapan terima kasih, dan saya minta ridho selamanya untuk kehidupan saya. Nah itulah yang saya lakukan, saya milih itu karena itulah yang insya Allah jalan tercepat untuk kita nanti juga Allah ridho mudah-mudahan dengan kehidupan kita. Masya Allah. Dan terbukti Bang. Terbukti. Bukti kan? Ya. Yang antum sendiri juga sebagai saksi bagaimana percepatan yang terjadi itu tidak bukan pasti dengan ridho orang tua. Masya Allah. Menarik nih, abang kakak bunda sekalian yang punya orang tua, ternyata salah satu ikhtiar yang dilakukan sama Mas Jati untuk melunasi ribanya adalah setiap Kamis sore ke rumah orang tua, meluangkan waktu, menciptakan waktu luangnya untuk bisa silaturahmi, cuci kakinya, minta maaf, minta ridho, minta doa ya Mas ya. Tuh, gimana coba? Ke rumah orang tua, nyuci kakinya, hutangnya lunas. Pengen tahu? Yuk praktek. Nah, dan di akhir Mas Jati, mari kita doakan seluruh abang kakak bunda sekalian, keluarga bebas riba Indonesia, semoga Allah murahkan rezekinya, semoga Allah mudahkan segala urusannya, semoga bisa hidup tenang tanpa hutang, hidup bahagia tanpa riba, hidup berkah di jalan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Makasih banyak kawan-kawan semua, semoga bisa diambil manfaatnya. Yang baik-baik datang dari Allah, yang kurang baik dari kami berdua, kami mohon maaf. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lunas.